Transportasi menjadi kebutuhan utama umat manusia yang membutuhkan tak hanya kendaraan, namun juga infrastruktur memadai seperti jalan, jembatan, hingga terowongan. Seiring dengan kemajuan teknologi, hadir berbagai terobosan baru seperti terowongan bawah laut yang mampu menghubungkan satu titik daratan dengan titik lainnya yang terpisah perairan. Awalnya, terowongan hanya digunakan untuk menembus gunung dan perbukitan guna dilewati kendaraan dan kereta api. Namun belakangan, telah hadir terowongan-terowongan bawah laut yang menggantikan peran kapal laut. Berikut terowongan-terowongan bawah laut terpanjang di dunia sebagai bukti kecerdasan umat manusia membangun peradaban dunia. Sebelum lanjut, subscribe dan aktifkan loncengnya agar tak ketinggalan info dan fakta menarik yang ada di dunia ini. Kita bahas dari yang paling pendek ya, terowongan Tanjung Utara. Diberi nama sesuai dengan Tanjung Utara yang ikonik di Pulau Mageroya. Terowongan Tanjung Utara adalah salah satu terowongan bawah laut terpanjang dan paling utara di Norwegia. Raja Harald V dari Norwegia meresmikan terowongan Tanjung Utara pada 15 Juni 1999. Terletak di munisipalitas Nordkapp di Troms of Finnmark di ujung utara negara itu. Terowongan ini melintasi Selat Mageroisandet, menghubungkan daratan utama Norwegia dengan kota Honningsvåg dan objek wisata di Tanjung Utara. Terowongan ini menggantikan rute feri sebelumnya antara Kærfjord dan Honningsvåg. Untuk melawan musim dingin yang ekstrim, terowongan ini dilengkapi dengan pintu anti pembekuan otomatis yang dikenal sebagai cold depot. Pintu ini secara otomatis menyegel mulut terowongan di musim dingin, mencegah air yang bocor membeku dan menciptakan bahaya. Ketika lalu lintas lebih padat di musim panas, pintu tetap terbuka. 8. Terowongan Teluk Qingdao Jiazhou. Terowongan Teluk Qingdao Jiazhou adalah terowongan jalan bawah laut yang terletak di Provinsi Shandong, China. Terowongan ini berjalan di bawah Teluk Jiazhou, menghubungkan distrik Huangdao di selatan dengan distrik Sinan di utara. Konstruksi dimulai pada 27 Desember 2006 dan selesai 5 tahun kemudian. Dengan terowongan dibuka pada tahun 2011, terowongan sepanjang 7,8 km ini mencakup bagian bawah tanah dan bawah laut. Dengan bagian bawah laut mencakup 3,93 km. Terowongan ini mencapai kedalaman maksimum 73,96 meter dengan kedalaman air maksimum 41,94 meter. Terowongan Qingdao Jiazhou B kedua sedang dalam pembangunan untuk meningkatkan konektivitas di seluruh wilayah perkotaan pantai Qingdao. Terowongan baru sepanjang 15,87 km ini akan lebih panjang dari terowongan Raifas dan memiliki 6 lajur ke arah yang berlawanan. 7. Terowongan Eksund. Terletak di Møre og Romsdal, Norwegia, terowongan Eksund membentang lebih dari 7,68 km antara daratan utama Norwegia dan Pulau Hareidlandet di lepas pantai Møre og Romsdal. Terowongan ini merupakan bagian dari proyek yang mencakup 3 terowongan dan sebuah jembatan yang menghubungkan beberapa pulau dengan daratan utama. Operasional sejak tahun 2008, terowongan ini berfungsi sebagai pengganti rute feri sebelumnya yang menghubungkan pulau-pulau Hareidlandet dengan Ulstein. Konstruksi terowongan Eksund bukanlah tugas yang mudah. Dukungan bantuan, sebuah teknik yang melibatkan penempatan baut baja ke lubang yang dibor, digunakan untuk memperkuat dinding terowongan dan mencegah bahaya potensial. Terowongan Eksund adalah peningkatan transportasi penting bagi wilayah tersebut, memotong waktu perjalanan antara dua pulau dari sekitar 45 menit menjadi sekitar 10 menit saja. 6. Terowongan Jembatan Belt Besar. Jembatan Belt Besar adalah keajaiban teknik yang terdiri dari 2 jembatan dan sebuah terowongan yang menghubungkan pulau-pulau Zealand dan Funen di Denmark. Terowongan secara resmi disebut Terowongan Timur, adalah terowongan kereta api yang membentang sejauh 8,02 km, menjadikannya terowongan bor terpanjang kedua di Eropa setelah terowongan Channel. Terowongan ini dilengkapi dengan 31 terowongan penghubung yang digunakan untuk instalasi dan evakuasi darurat. Terowongan Belt Besar secara signifikan meningkatkan transportasi antara Zealand dan Funen. Kehadirannya telah memangkas waktu perjalanan sekitar 1 jam, meningkatkan perdagangan regional dan pariwisata.
Terowongan ini juga memainkan peran penting menghubungkan Denmark dengan Eropa daratan. 5. Eysturoyartunnelen. Dibuka pada tahun 2020, Eysturoyartunnelen dikenal sebagai terowongan Eysturoy, membentang sejauh 11,2 km di bawah Samudra Atlantik Utara. Terowongan ini menghubungkan dua pulau terbesar, Kepulauan Faroe, Streymoy, dan Eysturoy. Pada titik terdalamnya, jalan bawah air ini berada 189 meter di bawah dasar laut. Terowongan ini memiliki jaringan 3 tabung yang unik. Namun, bagian paling menarik adalah persimpangan berwarna di tengahnya. Persimpangan bawah air pertama dan satu-satunya di dunia yang terkenal dengan nama lingkaran lumba-lumba. Persimpangan bawah air ini adalah prestasi teknik yang luar biasa dan merupakan pemandangan yang menarik, diterangi dengan lampu-lampu berwarna-warni yang memukau dan menampilkan patung serta musik pengiring. 4. Terowongan Raufoss. Terletak di Rogaland, Norwegia, sistem terowongan Raufoss terdiri dari 2 terowongan dengan panjang gabungan 14,3 km di bawah laut. Sistem ini mencakup 2 terowongan jalur ganda, yaitu terowongan Solbekk atau Revilk, berjalan dari Solbekk ke Pulau Hanvik di Stavanger, dan terowongan Hunvik menghubungkan Hunvik ke pertukaran jalan raya bawah tanah dengan terowongan E39 Egens. Sebagai bagian dari jalan raya rute E39 Eropa, terowongan Raufoss menghubungkan kota-kota Strand dan Heimeland. Konstruksi sistem terowongan berlangsung selama 1 dekade dan melibatkan penggalian lebih dari 2,5 juta meter kubik batuan. Terowongan Raufoss memegang rekor sebagai terowongan jalan bawah laut terdalam di dunia, mencapai kedalaman maksimum 292 meter di bawah permukaan laut. Dibuka pada tahun 2020, sistem terowongan ini berfungsi sebagai pengganti penyeberangan feri Husfjorden. 3. Tokobay Aqua Line. Tokobay Aqua Line mengintegrasikan jalan dan rel melalui terowongan 9,6 km dengan panjang total 23,7 km yang menghubungkan Kawasaki dan Kisarazu melintasi Teluk Tokyo di Jepang. Dibuka pada 18 Desember 1997, rutenya mencakup bagian pulau buatan untuk pengalaman perjalanan yang unik. Terdiri dari 2 terowongan 10 km di bawah air laut, tunnel aqua di bawah air Kawasaki, dan jembatan 5 km Aqua Bridge di atas air Chiba. Jalan cepat ini memiliki 2 pulau buatan termasuk Umi Hotaru yang menjadi area istirahat laut pertama di Jepang. Ditempatkan secara strategis untuk mentransisikan jalan cepat dari terowongan ke jembatan. Selain itu, menara ventilasi terowongan yang bernama Kazenotou terletak di pulau buatan di tengah-tengah terowongan bawah laut. Stasiun ventilasi berbentuk piramida Ukishima dekat pintu masuk terowongan di sisi Kawasaki melengkapi desain keseluruhan. 2. Terowongan Channel. Terowongan Channel membentang 50,49 km, menghubungkan Folkestone, Inggris dengan Coquelles, Prancis, di bawah Selat Inggris di Selat Dover. Inggris dan Perancis sepakat membuat terowongan Channel pada tahun 1986, memilih terowongan rel daripada jembatan panjang atau kombinasi jalan dan rel untuk menghubungkan kedua negara tersebut. Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher waktu itu awalnya ingin memiliki terowongan jalan daripada layanan kereta api. Namun karena dianggap terlalu berbahaya, akhirnya setuju dengan terowongan rel. Konstruksi dimulai di kedua sisi Selat Dover pada tahun 1987 hingga 1988. Selesai pada tahun 1991 dan resmi dibuka pada 6 Mei 1994. Saat ini, terowongan ini mengangkut lebih dari 10 juta penumpang setiap tahunnya dan lebih dari 1,6 juta truk dalam layanan penyeberangan kereta api. Desain terowongan Channel mencakup 2 terowongan rel jalur tunggal dan 1 terowongan layanan memfasilitasi lalu lintas 2 arah. Dan yang terakhir, 1. Terowongan Seikan. Terowongan Seikan menghubungkan Pulau Honshu dan Hokkaido di Jepang. Terowongan ini adalah terowongan rel bawah laut terpanjang di dunia. Asal-usulnya dapat ditelusuri kembali ke tahun 1954, ketika feri masih menjadi transportasi utama antara Honshu dan Hokkaido. Namun, semua berakhir ketika badai topan menewaskan 1.430 jiwa di Selat Tsugaru. Di Selat Tsugaru pada tahun 1954, para insinyur lantas mencari jalur yang lebih aman. Mengingat cuaca yang tidak bersahabat, membangun terowongan bawah laut menjadi pilihan rasional ketimbang jembatan untuk menghubungkan pulau-pulau tersebut.
Terowongan Seikan selesai dibangun pada tahun 1988, membentang sejauh 53,85 km dan sekitar 240 meter di bawah permukaan laut. Terowongan ini mencakup 2 stasiun, Tapi Kaitei di Pulau Honshu dan Yoshioka Kaitei di Pulau Hokkaido. Stasiun-stasiun ini adalah stasiun kereta api pertama yang dibangun di bawah laut dan berfungsi sebagai titik evakuasi darurat dalam kasus bencana. Saat ini, terowongan Seikan utamanya digunakan untuk kereta barang, menjadikannya sebagai pusat penting untuk mengangkut barang pertanian melalui kereta barang. Nah, itu tadi pembahasan tentang terowongan terpanjang di dunia. Jadi, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian. Terima kasih sudah menonton.